Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fayuqalu, gitu ya, halaman 6. Fayuqalu wailun ay azabun wa halakun awadin fi jahannama kama qalahu Syarbini lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidatan fi umrihi kullihi wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima alfa marratin. Di sini Al-Imamul Ghazali melanjutkan pembahasannya. Fayuqalu, dan juga dikatakan oleh para ulama, wailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan. Celakalah orang yang bodoh yang tidak mau belajar sama sekali. Celakalah orang yang bodoh yang tidak mau belajar sama sekali. Tulis, pahami itu, nanti akan saya bahas. Kata-kata celaka di situ adalah azabun. Bagaimana yang sudah dikatakan oleh Imam Syarbini, wailun, wailun. Kata-kata wailun itu mempunyai makna 3, kata Imam Syarbini. Yang pertama azabun, azab. Yang kedua halakun, kehancuran. Awadin fi jahannama, atau jurang di neraka jahannam. Makanya ada nama neraka jahannam. Nama neraka itu namanya neraka wail. Wail ini artinya jurang. Nah, yang nyempil tebingnya jahannam. Ya, itu wail. Jadi wailun itu kata Imam Syarbini ada mana 3. Yang pertama azab, yang kedua halak atau kehancuran, dan yang ketiga adalah wad atau jurang fi jahannam, di neraka jahannam. Ini pahami dulu itu. Lalu kemudian kalau kita maknai maqala yang berbunyi wailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan fi umrihi kullihi, kita artiin secara bahasa Indonesia celakalah, boleh. Diazab atau laknat atau kehancuranlah, boleh. Atau kita artikan bakal nyungsep di jurang neraka jahanam, boleh. Bakal diam di neraka jahanam atau di jurang neraka jahanam, boleh. Wailun itu. Bagaimana lanjutannya? Wailun lil jahil, celakalah, kehancuranlah, bakal netap di jurang neraka jahanam orang-orang yang bodoh. Haitsu lam yata'allam, sekiranya ia tidak mau belajar. Marratan wahidatan, sama sekali atau satu kali. Ini artinya yang nanti kita terangin. Jelas, duduk. Kata-kata ini tulis saja dulu. Marratan wahidatan bisa artinya satu kali, bisa artinya sama sekali. Nah, lalu kemudian kita lanjutin fi umri kullihi, sepanjang umurnya. Bodoh, udah nyadar dirinya geblek, bego, beleguk, tolol, tapi kagak mau belajar. Ini orang bakalan celaka. Bakal celaka. Celakanya berapa kali? 1 kali. Nah, urusan kata-kata yang menarik di dalam bahasa ini 1 kali terkait kepada celakanya, atau 1 kali terkait kepada, ataukah terkait kepada tidak mau belajarnya. Celakalah orang yang bodoh
yang tidak mau belajar sama sekali. Kata-kata sama sekali apakah terkait kepada kalimat tidak mau belajarnya sama sekali, ataukah celakalah orang yang bodoh yang tidak mau belajar satu kali? Ini berarti terkait kepada kata-kata celaka. Jadi kata-kata satu kali atau sama sekali atau di sini marratan wahidatan itu dua kaitannya. Nanti kita bahas. Kita lanjutin. Lalu kemudian wawailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrat. Dan celakalah sama, dan kehancuranlah sama. Maknanya tiga juga. Orang-orang yang alim, yang udah doyan ngaji, apalagi yang udah kesebutnya muallim, ustadz, kiai, guru atau apapun namanya, haitsu lam ya'mal bima alima, kiranya ia tidak mau mengamalkan ilmunya. Sekiranya ia enggan, ia menapis pengamalan daripada apa yang sudah dia tahu, alfa marratin 1000 kali. Gampangannya celaka orang yang bodoh yang tidak mau belajar sama sekali atau satu kali. Ini satu kali celakanya atau tidak mau belajarnya. Begitu juga celakalah orang yang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya 1000 kali. 1000 kali kepada celakanya. Celaka 1000 kali orang alim yang gak mau beramal. Boleh? Celaka 1000 kali orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya 1000 kali. Boleh? Atau celaka orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya ribuan kali. Berarti kalau artinya alfa marra itu bisa diartikan 1000 kali, bisa diartikan ribuan kali, dan segala macam. Nanti tergantung dikaitkan kepada lafaz apa. Ini makolanya. Dikaitkan kepada celakanya, bisa jadi celakanya orang alim ribuan kali kalau dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Bisa jadi orang yang celaka itu juga orang yang jahil tapi dia tidak mau belajar sama sekali. Ini juga celaka. Celakanya di situ berarti belum tentu bahasa imbangannya atau perbandingannya kepada jumlah ribuan atau satu kali, tapi kepada yang bentuknya siksaan tersebut, celakanya tersebut kayak apa? Orang digebuk, disabet pakai lidi 100 kali, cepret pelan-pelan. Amat digebuk pakai besi panas 1 kali. Mendingan yang mana? Mendingan 100 kali pakai lidi pelan. Kan begitu. Nah, ini nanti kita bahas model kayak begitu. Ya, udah paham tuh. Jadi celakalah orang yang bodoh sekiranya ia tidak mau belajar 1 kali atau sama. Celakalah orang yang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya 1000 kali atau ribuan. Nah, itu garis bawahi, nanti kita terangin nih di bawah. Lalu kemudian masalan ini adalah perumpamaan. Ya. Wa yuqalu aidan wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima 70 marratin. Dan juga ada dikatakan oleh para ulama bahwasanya celakalah orang yang alim yang tidak mau mengamalkan apa yang sudah dia tahu, apa yang dia sudah kaji. 70 marratin 70 kali lipat. 70 kali lipat mengamalkannya atau 7 kali lipat celakanya. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, itu garis bawahi dulu. Faqauluhu alfa marrah, keterangan tentang
ribuan kali, 1000 kali. Nah, ini yata'allaqu biqaulihi lam ya'mal adalah terkait kepada kalimat lam ya'mal, yang berarti tidak mau mengamalkan. Jadi kalau kita artikan, celakalah orang yang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya ribuan kali atau 1000 kali. Berarti orang alim kudu ngamalkan ilmunya berkali-kali. Maknanya seperti itu berarti. Kalau dia nggak mengamalkan ilmunya berkali-kali atau ribuan kali, berarti dia celaka. Itu artinya begitu. Kalau 1000 kali itu dikaitkan kepada bahasa kalimat atau kalimat-kalimat yang tadi berbunyi adalah tidak mengamalkan ilmunya, tidak mau mengamalkan ilmunya. Orang alim celaka jikalau ia tidak mau mengamalkan ilmunya 1000 kali. Paham ya? Ini ingat ini kata-kata tuh. Celakalah orang alim yang tidak mau mengamalkan apa yang dia ketahui atau ilmunya 1000 kali. Ketika 1000 kali dikaitkan kepada kalimat tidak mau mengamalkan, maka mafhum mukhalafahnya, feedbacknya, orang alim harus mengamalkan ilmunya kudunya ribuan. Kalau enggak ribuan kali diamalkan ilmunya, maka celakalah si orang alim tersebut. Paham? Paham toh? Amin ya. Orang alim akan celaka jika ia tidak mengamalkan ilmunya ribuan kali. Kata-kata ribuan kali atau 1000 kali saja, kalau dia dikaitkan kepada bahasa tidak mau mengamalkan ilmunya, maka mafhum mukhalafahnya, kepahaman baliknya adalah ketika kita sudah ngaji, ngamalinya kata beres kudu ribuan. Alhamdulillah. Karena kalau belum ribuan kali, itu kita masih dikategorikan orang yang celaka. Orang yang ya, jadi ditulis tuh gede-gede, celakalah orang yang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya 1000 kali. Celakalah, garis bawahi, orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya, garis bawahi 1000 kali. Kata-kata 1000 kali jika dia terkait kepada lam ya'mal, tidak mau mengamalkan ilmunya 1000 kali, dia tetap dikategorikan orang yang celaka. Kalau alfa marratin itu dikaitkan atau ta'alluqnya terkait kepada kalimat lam ya'mal bima alima. Amin tuh. Hati ini memahami maqalah. Yang kedua, wa kadza qaulu marratan. Begitu juga dengan pembahasan marratan di dalam kalimat yang pertama tadi, celakalah orang yang bodoh yang tidak mau atau sekiranya tidak mau belajar 1 kali atau sama sekali. Maka kata-kata marratan sama sekali atau 1 kali itu terkait ya ta'allaqu atau muta'alliqun, bahwa muta'alliqun biqauli lam yata'allam, itu terkait, terhubung, nyambung kepada kalimat lam yata'allam, tidak mau belajar sama sekali. Berarti jikalau seorang yang bodoh tidak mau belajar sama sekali, maka dia celaka.
ya celaka. Tapi karena ada ilat, kondisinya kah, biayanya kah, sakitnya kah, atau apapun alasan-alasan yang diterima oleh hukum syariat, maka dia tidak lagi dikatakan celaka. Jadi kata-kata satu kali, kata-kata ribuan kali itu atau 1000 kali ini melihat kepada kalimat apa yang terkait. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa celakalah orang yang bodoh jikalau ia tidak mau belajar sama sekali atau satu kali seumur hidupnya. Udahnya goblok kagak mau ngaji, udahnya nggak paham nggak pinter, ini lebih repot lagi. Jadi orang yang bodoh yang tidak mau belajar sama sekali seumur hidupnya, maka dia akan celaka. Bagaimana pengertiannya? Oh, ternyata kata-kata satu kali atau sama sekali itu terkait kepada kata-kata tidak mau belajar. Maka ketika satu kali sama sekali terkait terhubung kepada kalimat tidak mau belajar, maka pantas kalau di beberapa kitab, jikalau seorang ada uzur syar'i karena tidak mampu biaya dan segala macam, ia tidak mampu ngaji, tidak mampu bayar ongkos untuk berangkat keluar dari kampungnya ngaji, maka itu dimaaf. Kenapa? Karena terkaitnya kepada lam yata'allam, terkaitnya kepada tidak mau belajar sama sekali. Kalau belajar sih Ustadz, alhamdulillah saya mah pengen banget, cuman ongkosnya ora. Kan ada yang begitu tuh, pengen buat kita ngaji, bensinnya kagak. Pengen datang ke Kuba Emas, pengen kata dia ngaji, kita kagak punya motor Ustadz, mau nebeng malu. Ada yang punya motor, niatnya ada, bensinnya orang. Ada yang begitu. Jadi masing-masing. Makanya ketika seorang yang bodoh dikatakan celaka jikalau ia tidak mau belajar, ini terkait kepada sama sekali atau satu. Maka bisa kita lihat celakanya itu ribuan kali atau satu kali. Kepada celakanya tadi yang baru kita bahas adalah kepada masalah belajar. Jadi penafsiran satu kali dan penafsiran ribuan kali ini melihat kepada dikaitkan kepada kalimat apa sebelumnya. Kalau terkait kepada alfa marrah, ribuan kali terkait kepada kalimat tidak mau mengamalkan ilmunya si orang alim itu sama sekali, atau ribuan kali, maka seorang alim tetap dihukumi haji mah pinter, hafal mah banyak, bagus, tapi sholat duha seumur hidup sekali-kalinya. Ini kan dia ngamalin ilmunya cuman satu kali, tetap dia dikatakan celaka kalau menurut berangkat dari makola ini. Berbuat baik, tahu dia hukumnya, dalilnya tahu, ilmunya udah ada, dia berbuat baik sama orang sekali-kalinya, nggak ribuan kali, tetap dihukumi celaka. Jadi yang namanya orang yang udah ngaji, kalau berbuat baik atau mengamalkan ilmunya kudu ribuan kali agar dia tidak menjadi manusia yang celaka. Begitu juga orang yang bodoh, dia kudu belajar walaupun satu kali untuk menghindari predikat celaka di dalam dirinya. Walaupun ia tidak punya uang, walaupun ia tidak punya ongkos, walaupun ia tidak bisa berangkat kemana-mana, karena kondisinya sakitkah, cacatkah, atau apakah, atau karena nggak ada biaya, karena ustadz bayarnya mahal, begitu mungkin karena ada ustadz mata duitan, dia kudunya dibayar. Akhirnya kalau nggak dibayar nggak bisa ngaji, dia nggak mampu bayar, akhirnya dia tidak ngaji. Nah ini termasuk dikatakan udzur syar'i. Maka celakalah dia, tapi kudu ngaji walaupun sekali juga, walaupun sekali. Nah ini kalau memang dikaitkan kepada itu. Wala yajuzu wa huwa azhar wa ahsan. Nah penafsiran seperti tadi itu ini yang lebih bagus dan lebih nyata. Ya, jadi intinya begini dah. Kita ini walaupun udah ngaji,
Kita ini walaupun udah ngaji tetap masih bisa dihukumi. Kita ini walaupun udah pinter bahasanya nih, udah pinter, udah ngaji, udah hebat, udah top banget dah. Sama Habib udah kayak biji peler berderet mulu misalnya begitu kan sama ulama. Tapi kalau kita ngamalin yang nggak ribuan kali, nih ilmu kita, tetap kita dikatakan orang yang ini yang lebih bagus pahamnya begitu. Ya. Orang bodoh kita sadar diri kita, ya Allah pengen banget ngaji kayak orang-orang, pengen bisa baca Quran lancar dengan tartil, pengen bisa memahami bahasa Arab nahwu shorof, tapi sayang saya tidak punya biaya, orang tua kagak, emak kagak, bingung. Minimal bukti kita datang saja datang. Insya Allah kalau kita datang satu kali saja kita belajar, itu insya Allah vonis celaka untuk diri kita tidak ada. Paham ya? Itu kalau pemahamannya seperti tadi, dikaitkan kepada bahasa belajar atau mengamalkan. Nah, pemahaman maqalah ini menurut Imam Nawawi Al-Bantani adalah azhar wa ahsan, lebih bagus dan lebih zahir, lebih nyata. Berarti kita itu. Lah kalau memang ini dikatakan lebih bagus, emang ada penafsiran yang lain. Sesuatu yang lebih biasanya ada yang biasa-biasa aja. Grade 1, grade 2, kelas 1, kelas 2, ada bisnis, ada ekonomi, kan begitu. Nah, maka di sini diterusin oleh Imam Nawawi, wa yajuzu ayyakuna kullun minadh-dharfaini muta'alliqan biqaulihi wailun fil mawdi'aini idza kana bima'na adzabin aw halakin. Maka kata Imam Nawawi, boleh kita mengkaitkan alfa marrah atau marratan, kata-kata ribuan kali atau satu kali itu kepada kalimat celaka. Boleh kita mengkaitkan kata-kata 1000 kali atau satu kali kepada kalimat wailun yang berarti celaka. Idza kana bima'na azabin au halakin. Jikalau wailun itu dimaknai atau diartikan azab atau halak, azab siksa atau kehancuran. Diartikan tersiksalah orang yang bodoh, yang sekiranya ia tidak mau belajar satu kali, tersiksanya hanya satu kali. Kalau kita kaitkan satu kali kepada kalimat celaka atau kalimat tersiksa, itu boleh, asalkan kalimatnya ada tersiksa atau celaka. Kata-kata wailun di situ harus dimaknai azab dan halak. Maka boleh, boleh. Jadi jelas tuh. Ya juzu ayyakuna kullun minadh-dharfaini muta'alliqan biqaulihi wailun fil mawdi'aini idza kana bima'na adzabin aw halakin. Maka boleh mengkaitkan kata-kata 1000 kali atau ribuan kali atau satu kali atau sama sekali kepada kalimat wailun. Jikalau wailun itu dimaknai celaka atau kehancuran, maka boleh. Maka ketika kita mengatakan celakalah orang yang bodoh, yang tidak mau belajar satu kali, celakanya cuma satu kali, maksud kita seperti itu, maka boleh. Celakalah seorang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya 1000 kali, dalam kurung celaka 1000 kali,
celaka, 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 celaka. Kita tulis lu panjang-panjang lebar itu celaka. Nah, itu boleh. Sepanjang kata-kata wailun di situ bukan bermakna wadin fi jahannam, tapi wailun di situ artinya azab atau halak, hancuran atau siksa. Hah? Kudu paham, kudu paham, kudu paham. Kudu pahamin benar-benar, jangan sampai salah. Ini banyak orang mubalik yang salah tafsir. Akhirnya dia mengartikan macam-macam. Akola ini, hati-hati. Wala yajuzu zalika idza kana bimakna wadin li'annahu ismu dzatin. Tetapi kata-kata 1000 kali atau ribuan kali, 1 kali atau sama sekali tidak boleh dikaitkan kepada lafaz celaka atau wailun jika kalimat wailun dalam kurung celaka itu dimaknai jurang yang ada di neraka. Celaka lah, atau bakal diam dia di neraka wail, bakal diam dia di neraka, di jurangnya neraka. Jikalau orang yang bodoh itu tidak mau belajar, dia akan diam di neraka wail 1 kali. Ya emang wail mah cuma 1, jurang jahanam cuma 1. Kenapa? Karena dia adalah ismu dzat, isim dzat, dan ismu dzat wailun di dalam jahanam itu cuma 1. Cuman gedenya 1.000.000 umat bisa masuk, ribuan umat min Adam ila akhir zaman bisa masuk. Nah itu jadi ismu dzat. Jadi kalau dia maknanya wadin fi jahannam, wailun itu, maka tidak boleh dikaitkan kepada 1000 kali atau 1 kali. Intinya bagaimana? Kesimpulannya, wahina idzin yakunu azabul alim a'zamu min azabil jahil. Naam. Intinya dari pemahaman semua tadi, sungguh azabnya orang alim, azabnya orang yang sudah ngaji, siksanya, bencananya yang ditimbulkan daripada orang yang sudah ngaji a'zamun min azabil jahil, lebih besar, lebih puas orang alim ketimbang orang yang bodoh. Azab itu lebih pedih untuk orang alim ketimbang orang yang bodoh. Wa huwa bihasbil adadi faqat. Jikalau ini pertimbangannya hanya kepada bilangan saja. Bilangan orang alim tadi berapa? 1000. Bilangan orang yang bodoh tadi berapa? 1 kali. Kalau perhitungannya hanya kepada jumlah bilangan saja, maka bisa kita baca bahwa azab orang alim lebih pedih daripada azabnya orang yang jahil. Ini secara bilangan. Dunal hayati, bukan pada kondisi jenis siksaan itu sendiri. Jadi pertimbangannya bukan kepada bentuk siksaan, tetapi jumlah siksa. Paham ya? Jumlah celakanya yang pedih, yang lebih besar, yang lebih banyak, bukan kepada jenis siksa atau kondisi penyiksaan itu sendiri. Lalu bagaimana? Fayumkinu ayyakun al-azabul wahid asyaddu min al-alam bi'adhafin. Bisa jadi fayumkinu ayyakuna, bisa jadi azabnya orang alim yang ribuan kali itu lebih ringan daripada azabnya orang bodoh 1 kali. Saya katakan tadi, digebuk pakai besi panas 1 kali, sama lidih dikuntel-kuntel, dikepang-kepang, disebelakin sama kita 100 kali, enakan mana? Dua-duanya gak enak.
Tapi kalau boleh milih pakai PD. 100 kali dengan 1 kali. Kalau jumlah bilangan pasti lebih banyak 100 kali. Pertimbangannya kan begitu. Tapi kalau soal sakitnya, bisa jadi yang 1 kali pakai besi panas itu lebih pedih, lebih sakit daripada yang 100 kali. Maka dimungkinkan juga azab satu azab dalam bilangan lebih pedih daripada 1000 azab dalam jumlah beban diri dan sakit, rasa sakitnya. Yaitu contohnya seperti tadi. Jadi orang yang jahil, celaka, tersiksa atau bakal disiksa kalau dia tidak mau belajar sama sekali, hanya 1 kali. Tapi jangan abong-abong 1 kali lantas kita nggak mau belajar terus. Nah, maksudnya begitu. Jangan abong-abong siksanya orang yang bodoh 1 kali itu lantas kita udah cukup, datang sekali nggak ngaji lagi. Ini hati-hati, karena siksa 1 kali bisa jadi lebih pedih daripada ribuan kali. Intinya mau enak kayak apa juga siksa. Yang namanya pedih kagak pedih, ya namanya siksa enak juga kagak, kan begitu. Intinya ngaji jalan terus. Kalau diri kita masih merasa bodoh, tetap kita kudu ngaji berupaya. Karena untuk menghindari vonis celaka dalam diri, hidup dan mati kita. Begitu juga ketika kita sudah tahu, jangan 1 kali kita amalkan ilmu kita. Guru saya ngaji Bidayatul Hidayah sudah sampai 60 kali khatam baru ngajar. Saya punya guru 60 kali khatam, hafal di luar kepala. Ini setiap hari wiridannya adalah Bidayatul Hidayah. Itu hafal. Ngajinya berapa kali, saya tanya, berapa kali khatam ya Habib? 60 kali. Belum ngelalarnya hafalan kayak orang baca. Setiap hari ba'dal maghrib ia baca kayak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim sampai khatam. Selesai jam 9 ini kitab Bidayatul Hidayah dibikin wiridan sama beliau. Udah berapa puluh tahun. Berarti ngaji ini nggak cukup cuma 1 kali. Dan kita mengamalkan ilmu itu nggak cukup 1000 kali. Ngamalkan ilmu kudu jutaan kali ila yaumil qiyamah, bahasanya ila akhiril hayat, sampai kita mati amalkan ilmu. Begitu juga ngaji, nggak cukup 1 kali, kudu berkali. Nah, itu logikanya seperti itu. Kenapa? Jangan terpaku kepada 1 azab atau 1000 azab. Kenapa? Karena bisa jadi 1 azab itu lebih pedih daripada 1000 azab. Lah kalau 1 saja pedihnya kayak apa? Bagaimana kalau ribuan? Nah, ini hati-hati, kudu kita pahami dan jangan kita terlena dalam memahami nasihat-nasihat para sholihin, nasihat para ulama. Jangan kita pahami seenak waduk kita. Karena kita di sini dengarnya adalah celaka lah. Orang yang bodoh, yang belegu, goblok, tolol, bego, nggak mau ngaji sama sekali, cuman 1 kali celakanya. Akhirnya ya yang penting 1 kali aja, gue mah nggak apa-apa. Berarti bang sekali, pukulan tahan gue sekali mah begitu. Jangan sampai, karena bisa jadi kalau pukulan kita tahan sekali, kalau yang mukul bocah, tapi kalau yang mukul Mike Tyson aja kita hancur, apalagi yang mukul malaikat, kan gitu ya. Apalagi yang mukul malaikat. Ini benar-benar teliti, hati-hati memahami makola dan memahami kata-kata yang gharib di dalam kitab-kitab ini. Hati-hati. Lalu kemudian fayumkinu an yakuna al-'adzabul wahid ashadd min al-alaf bi'ad'af. Wa aidan anna al-'alim idza taraka wajiban aw fa'ala muharraman wa yu'adzibuhu Allah ta'ala ay yakuna ta'dzibuhu ta'ala lahu tathiran lahu. Di sini dikatakan sesungguhnya orang alim, orang yang udah ngaji, bahasa saya itu kalau mengartikan orang alim itu
Ya orang yang udah doyan ngaji, bisa ngaji, apalagi dia ustadz, kiai, ustadz, guru, muallim, apapun namanya lah. Nah, ketika dia idza taraka wajiban, ketika ia meninggalkan satu perkara yang wajib, ketika ia udah ngaji meninggalkan satu perkara yang wajib, au fa'ala muharraman, atau ia melakukan perkara yang haram satu kali saja, wa yu'adzibuhu Allah Ta'ala, lalu Allah akan mengazabnya. Ayyakuna ta'dzibahu ta'ala lahu, atau ayyakuna ta'dzibuhu lahu tathiran lahu. Allah azab itu orang alim yang meninggalkan kewajiban. Allah bakal siksa itu orang alim yang melakukan pekerjaan yang haram. Ini belum bicara mati, belum bicara masuk kubur, masih hidup, masih hidup. Ini bakal diazab oleh Allah. Fayu'adzibuhullahu ta'ala, bakal Allah azab jikalau orang alim satu meninggalkan perkara yang wajib dan melakukan perkara yang haram, bakal diazab oleh Allah kontan. Tapi kontannya di situ ayyakuna ta'dzibu ta'ala lahu tabhiran lahu. Azab itu adalah untuk mensucikan orang alim itu sendiri. Kita lihat betapa banyak orang yang gak warok di dalam ngajinya. Kita bisa lihat berapa banyak mu'alim ustadz yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia mati. Mana buktinya? Allah kadang-kadang belum apa-apa udah meninggal di waktu muda. Kadang-kadang banyak musibah, bisa jadi rezekinya seret. Ustaz, Masya Allah, kenapa? Kita sholat dua mulu Ustaz, bayang mulu, ngaji wirid tiap malam, baca waqiah udah 10 kali balik sampai doer bibir kita baca. Rezeki kagak turun-turun juga. Kita padahal lillahi ta'ala banget ngajar. Lillahi ta'ala, sombong dia. Satu, dia mendekatkan diri, ia tahajud, ia sholat hajat, ia baca wiridan, bukan karena taqarrub ilallah, meminta rahmat dan taufik hidayahnya Allah, tetapi ia meminta uang. Padahal ia tahu yang namanya kita ibadah lillahi ta'ala khalisan mukhlisan, betul-betul harus kita ikhlasi kepada Allah. Dia tahu hukumnya ikhlas itu wajib fi kulli amal, setiap amal yang kita. Tapi dia bangkit Allah, dia perhitungan nama Allah. Gua ngaji mulu, kemana-mana gua paranin, nggak kenal capek, nggak ada yang mikirin gua. Doa mulu, Allah nggak pernah kabulin. Udah murid nggak tahu diri, Allahnya cuek. Begini nih, banyak nih penyakit ustad, penyakit ustadzah, penyakit ustad ini begini, kebanyakan. Ngeluh diri-diri, ngomong depan umum malu. Ustad ngeluh, diri-diri lagi ngelamun. Gimana sih kudunya ya, amalan apa sih yang gua baca? Udah gitu buku amalannya banyak banget, dia bingung sendiri. Waqiah Yasin, waqiah apa surat Toha ya, bingung dia. Dia baca li'ilafi salah, akhirnya dia baca inna atoina salah, dia baca bismillah kedikitan, dia baca sholawat, udah biasa, berapa macam 1000 alat, akhirnya dia bingung gitu. Nah, bingung itu adalah bisa jadi azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensucikan diri kita. Kenapa? Karena tetap orang yang alim itu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang alim tetap disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'duhum kata qala ba'duhum, ini sebagaimana yang telah diucapkan, sudah ditetapkan, yang sudah diproklamirkan oleh sebagian ulama. Wa ala hadza, oleh karena itu, ma yuqalu az-zabaniyatu tasra'u lil ulama ghairal amilina qabla ubadatil watan, ubadatil awsan, kama ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alim habibullah walau kana fasiqan, wal jahil aduwullah walau kana abidan. Oleh karena yang demikian itu, ketika orang alim berbuat salah, Allah langsung azab.
untuk mensucikan, demi menjaga kesucian dirinya orang yang alim. Dan ini sudah ditetapkan oleh para sebagian ulama. Dan oleh karena itu juga, oleh karena sebab itu juga, dan oleh pemahaman yang seperti ini juga, maka ketika kita mendengar hadis dan lain sebagainya, banyak yang mengatakan bahwasanya malaikat penyiksa yang bernama Zabaniyah tasra' lil alim, akan bersegera mendatangi orang alim. Malaikat yang bengis, malaikat yang gak kenal kompromi, malaikat yang gak pernah bisa disogok, polisinya Allah Zabaniyah ini bakal turun dengan segera. Kepada siapa? Kepada orang yang alim. Lil ulama ghairal amilin, kepada ulama-ulama. Siapapun anda, dari latar belakang apapun anda, ketika anda sudah dijuluki ulama, paham tentang agama, tapi ghairul amilin, tidak mengamalkan ilmunya, maka tasra' az-Zabaniyah lana. Tetap malaikat Zabaniyah akan datang dengan segera menyambangi kita. Kalau malaikat rahmat masih ada mending, ini Zabaniyah yang datang. Yang datang kepada kita adalah Zabaniyah, malaikat-malaikat penyiksa. Qabla ubadatil autan, sebelum malaikat Zabaniyah itu menyiksa para penyembah berhala. Jelas orang-orang yang tidak mau mengamalkan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Itu di dalam kitab Zubat Ibn Ruslan. Jelas. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang alim yang enggak mau mengamalkan ilmunya bakal diazab, mu'adzabun, diazab. Ini jam berapa? Jadi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum malaikat Zabaniyah menggebuk. Sebelum malaikat Zabaniyah menggebuk orang-orang yang menyembah berhala. Ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-alim habibullah, orang yang alim adalah kekasihnya Allah. Walau kana fasiqan, sekalipun ia adalah orang yang fasik. Sebejat apapun orang yang alim itu adalah habibullah, tetap ia adalah kekasihnya Allah dan Allah cinta kepada dia. Dan yang namanya cinta enggak melulu dibelai-belai. Yang namanya cinta enggak melulu diambulin, dipenuhi, dikabulkan. Tetapi kalau kita orang yang selalu menyalahi aturan-aturan Allah, padahal kita sudah ngaji, kita tetap kekasih Allah, tapi kita dibersihkan oleh Allah. Enggak ubahnya emak kita ngubar-ngubar kita saat masih kecil, nyuruh mandi, sampai nyupit paha kita di empos sampai biru. Sama emak kita kadang-kadang masih kecil, nangis kita. Emak kita enggak digolongkan orang yang kejam, emak kita enggak digolongkan orang yang sadis. Kenapa? Karena saking kusayang-sayangnya sama anak, biar bersih, biar cakep, biar bagus. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang alim. Ketika orang alim ini berbuat fasik, ketika orang alim itu berbuat maksiat, diturunkan segera azab untuk dia. Biar supaya apa? Dibersihin. Dibersihin. Makanya ada ulama yang sakitnya nggak baik-baik, stroke, kagak bangun-bangun. Kita nggak tahu, mungkin kebanyakan makan beras pipiah dulunya. Mungkin kalau ngajiin orang mati minta duit bayaran gedean. Akhirnya begitu umur 60 tahun stroke. Kenapa? Jadi ustadz, jadi ulama, jadi kiai, tapi mata duitan. Yang begini diazab oleh Allah, bukan berarti Allah benci kepada dia. Tathiran lahu, disiksa
oleh Allah sebelum matinya untuk disucikan agar nanti kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Dan sekali Allah mengatakan Allah cinta kepada seseorang itu, kayak apapun bentuknya manusia itu berbuat salah, tetap Allah tidak akan menarik cintanya. Al-tahab walau mustaqriqun bil ghad. Yang namanya emas tetap emas walaupun kecemplung di sepi teh. Betul kan? Al-kalbun kalbun 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 walau mu'allaqun bidhab. Tapi sekali lagi anjing tetap anjing walaupun dikalungin pakai emas. Mau dikalungin, mau dibungkus kayak apa tuh anjing pakai emas, tetap namanya anjing. Tapi yang namanya emas tetap emas walaupun kecemplung di sepiteng udah puluhan tahun, tetap begitu diangkat bentuknya emas. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala ketika cinta kepada kita, Allah janji cinta kepada orang yang ngaji, cinta kepada ulama, cinta kepada orang alim. Orang alim juga manusia, bisa jadi ia berbuat salah, tapi ketika dia berbuat salah, diazab sama Allah untuk mensucikan si orang alim itu sendiri. Kenapa? Karena alasannya adalah Allah cinta kepada itu ulama. Begitu juga orang yang bajahil, wal jahil aduwullah. Orang yang bodoh itu adalah musuhnya Allah. Walau kana abidan, sekalipun dia ahli ibadah, ngaji rajin, kalau sembahyang ke masjid terus, ke musolah terus, bahkan kadang-kadang azan belum bunyi, pukulan beduk udah dia main-mainin. Padahal nggak tahu ngaji, serebetnya juga acak-acakan. Kadang-kadang habis serebet dia kemana tahu ngelayar, tetap dia rajin wiridnya, rajin ibadahnya, pentru kepada orang. Tapi dia punya waktu banyak, waktunya kebuang tanpa mau belajar. Tidak mau bertanya bagaimana hukum bab wudu, bagaimana hukum sholat, bagaimana cara sholat yang benar. Dia tidak mau tanya tentang itu. Tetap sekalipun dia ibadah jungkang-jungkung, sampai geseng dia punya jidat, sampai kapalan dia punya pantat wiridan, tetap dia dikatakan aduwullah, musuhnya Allah. Kenapa? Karena dia punya ibadah enggak didasari oleh ilmu. Man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tetap enggak diterima, tetap tidak. Jadi ini kesimpulannya adalah kita jangan terpaku kepada siksa 1 atau siksa 1000. Sepedih-pedihnya atau seenak-enaknya siksa, bahasanya gampang, maaf itu, seenak-enaknya siksa tetap tidak enak. Jangankan 1000, 1 aja kagak enak. Berarti kita orang yang bodoh. Kita merasa diri kita nggak tahu. Kita kudu ngaji, kita kudu belajar, kita kudu bagus. Insya Allah dengan begitu akan mengangkat derajat kita dan menerima, Allah akan menerima apa segala permohonan kita. Dan mudah-mudahan kita berdoa, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita cinta kepada ilmu. Dan ketika kita sudah berilmu, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk beribu-ribu, berjuta-juta kali kita amalkan ilmu. Dan ketika kita dikasih kesadaran oleh Allah kebodohan, mudah-mudahan Allah juga memberikan kepada kita kemampuan untuk belajar dan terus belajar. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita doakan bangsa kita, besok kita pemilu, mudah-mudahan suasana kondusif, suasana aman dan tertib, tidak ada terjadi kerusuhan di mana-mana, dan semuanya adil dan juga berjelas-jelas buat kita adalah bermanfaat. Dan jangan lupa pilih caleg yang muslim, yang Islam, karena Islam adalah agama kita. Jangan kita bela orang-orang yang di luar daripada Islam, atau orang yang di luar didukung oleh orang-orang di luar Islam. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan hajat kita, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dan segala permasalahan yang sedang kita alami mudah-mudahan dikasih jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin di antara kita ada yang sedang sakit, anak kita, istri kita, keluarga kita, mertua kita, laki kita, semua yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadziniyah. Al-Fatihah.